Setiap hari dimulai dengan langkah yang sederhana. Langkah yang mungkin terlihat biasa, namun membawa makna bagi banyak kehidupan. Ketika sebagian orang masih terlelap, ada mereka yang telah bersiap menjalankan perannya. Bukan sekedar menjalani pekerjaan, melainkan menanam harapan yang suatu hari akan tumbuh dalam kehidupan orang lain. Di balik setiap ruang kelas, selalu ada cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang dedikasi, ketulusan, dan jejak yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Dan jejak itu, hari ini, membawa kita pada sosok seorang guru bernama Rina Anjarwati. Sebagai guru ya, karena mengajar sudah menjadi sesuatu yang saya sukai, jadi meskipun rumah dengan sekolah jaraknya cukup jauh, tapi saya tetap senang sih untuk datang ke sekolah. Kayak selalu ada rasa pengen ke sekolah. Sebelum menjadi guru bagi puluhan siswa, Rina Anjarwati adalah seseorang yang harus belajar menjadi versi terbaik dari dirinya. Di sela kesibukan yang tak pernah benar-benar berhenti, ia meluangkan waktu untuk membaca, menulis, dan merawat keseimbangan hidupnya. Karena baginya, belajar tidak pernah berhenti ketika seseorang selesai menempuh pendidikan. Belajar adalah cara untuk tetap bertumbuh. Setiap perjalanan memiliki tujuan, dan bagi Rina Anjarwati, tujuan itu selalu sama. Sebuah tempat di mana ilmu dibagikan, pengalaman diceritakan, dan masa depan perlahan dibentuk. Sebelum menjadi pendidik, memang background saya adalah seorang pekerja di industri pariwisata, yaitu di bidang travel agent. Jadi selama kurang lebih hampir 12 tahun saya memang bekerja di tour and travel. Dari situ sebagai bekal saya ternyata mengajar di SMK perlu guru yang memang memiliki kompetensi dari industri gitu ya. Jadi hal yang sangat berharga buat saya bekerja di dunia pariwisata, di travel, akhirnya menjadi bekal yang pengalamannya bisa saya transfer kembali ke anak-anak supaya mereka bisa punya kompetensi yang sesuai dengan industri yang butuhkan. Bertahun-tahun mengajar membuatnya memahami satu hal, bahwa menjadi guru bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi tentang hadir bagi setiap proses tumbuh yang dialami siswa. Setiap siswa datang dengan cerita yang berbeda, mimpi yang berbeda, dan cara belajar yang berbeda. Di antara keberagaman itu, seorang guru belajar untuk memahami setiap karakter yang ditemuinya. Karena seringkali yang paling dibutuhkan seorang siswa bukan hanya pengetahuan, melainkan seseorang yang percaya pada kemampuannya. Bagi siswa perhotelan, beliau menjadi jembatan antara ruang kelas dan dunia industri. Sementara bagi siswa broadcasting, beliau menghadirkan pelajaran yang lebih luas daripada sekedar materi. Tantangan terbesarnya buat saya adalah ketika menghadapi berbagai karakter siswa yang mungkin ada siswa yang karakternya agak sulit, ada siswa yang karakternya bisa langsung beradaptasi dengan apa yang saya. Di situ tantangannya, di mana kita sebagai pendidik juga harus bisa mengenal, kita harus
punya strategi sendiri menghadapi siswa karakternya seperti ini, bagaimana. Itu tantangan besarnya. Dan saya juga kan harus, ilmu yang saya punya tuh jangan sampai begitu-begitu terus. Bagaimana saya harus bisa mentransfer apa yang saya miliki, pengalaman yang saya punya, dan juga industrinya apakah relevan apa enggak. Nah, di situ yang dimana saya terus berproses untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang sesuai antara kebutuhan industri dan juga untuk mempersiapkan siswanya menghadapi dunia kerja. Mungkin tidak semua materi pelajaran akan terus diingat. Namun, cara seseorang memperlakukan kita seringkali tinggal lebih lama dalam ingatan. Dan dari situlah jejak-jejak kecil mulai terbentuk. Di mata rekan kerjanya, dedikasi itu terlihat dalam hal-hal sederhana. Dalam kesediaannya mendengarkan, dalam kesabarannya membimbing, dan dalam keyakinannya bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang. Beliau termasuk guru yang mau banyak belajar, mau berkembang, dan mau menerima materi. Tidak ada perjalanan yang tercipta tanpa proses. Di balik sosok yang berdiri di depan kelas hari ini, terdapat perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Sebelum menjadi seorang guru, beliau pernah merasakan langsung dinamika dunia industri. Perjalanan itu berlanjut, tempat di mana pengalaman beliau semakin berkembang. Pengalaman-pengalaman itulah yang kini dibawa kembali ke ruang kelas, bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai bekal untuk generasi berikutnya. Setiap pengalaman meninggalkan pelajaran, dan setiap pelajaran menjadi bagian dari sosok yang kini berdiri di depan kelas. Harapan saya untuk siswa-siswa saya yang saya didik dan saya dampingi gitu ya, kelak mereka bisa mengenali dirinya dengan baik, bisa mengetahui mana potensi terbesar yang dia punya dan dikembangkan dengan baik. Segala sesuatunya berproses. Nah, itulah esensinya dari kita bertumbuh. Jadi buat ibu, harapannya semoga anak-anak ibu nantinya bisa menemukan jalan terbaik yang sesuai dengan dirinya sendiri. Bu Rina itu bukan hanya sosok guru yang sekedar mengajar, tapi Bu Rina adalah sosok guru yang sangat menginspirasi bagi murid-muridnya. Dan menurut aku, Bu Rina bukan hanya guru yang hanya bisa memberikan ilmu ataupun pendidikan untuk murid-muridnya, tapi sebagai guru yang bisa memberikan pengalaman untuk murid-muridnya. Aku bisa daftar di Budayatur di tempat aku kerja pun itu karena informasi dari Bu Rina. Dan juga selain itu selama 2 tahun atau 3 tahun aku diajar sama Bu Rina, itu Bu Rina banyak banget kasih ilmu, sehingga yang awalnya aku tuh nggak ada pikiran buat kerja di travel, jadi punya kemauan dan keinginan berkat inspirasi yang dikasih Bu Rina buat aku. Dan salah satu momen yang sangat berkesan di hidup aku, yaitu di saat aku dipercaya menjadi salah satu panitia industri yang bahkan teman-teman yang lain pegang 1 kelas, tapi aku dipercaya pegang 3 kelas, termasuk kelas aku sendiri. Dan dimana di situ Bu Rina ngajarin banyak hal, kayak bagaimana cara menghubungin vendor, bagaimana cara menghubungin tempat industri yang mau dikunjungi. Terus juga kita sempat bikin pensi, terus camping bareng kayak gitu sih. Buat ibu, jadi seorang guru ya tidak hanya memberikan materi ya. Buat ibu, seorang guru ya peran paling utamanya ya mendidik. Jadi mempersiapkan mereka
untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya setelah lulus sekolah. Di sini kita harus, seorang guru harus bisa tuh memberikan gambaran-gambaran kepada siswa-siswa kita bahwa di luar sana tuh seperti ini, nanti kamu akan menghadapi hal seperti ini, karena kita sebagai guru sudah melewatinya duluan kan prosesnya, fasenya. Nah, hal itu yang harus disiapkan ke siswanya, tidak hanya sekedar memberikan materi, mengasah kompetensinya, tidak hanya itu, tapi mempersiapkan bahwa nanti di luar sana kamu harus siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Jadi memang paling penting sih buat ibu, seorang guru tuh bisa memotivasi, menjadi teladan, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Seorang guru mungkin tidak selalu melihat hasil dari setiap usaha yang ia lakukan. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan dampak dari setiap kebaikan yang ditanamkan. Jejak itu hadir dalam keberanian seseorang mengambil langkah pertama, dalam keyakinan seseorang mengejar mimpinya, dan dalam kesuksesan yang perlahan dibangun oleh para siswanya. Waktu akan terus bergerak, kelas akan berganti, dan generasi demi generasi akan terus datang dan pergi. Namun, jejak yang ditinggalkan dengan ketulusan tidak pernah benar-benar berhenti. Buat Bu Rina yang pastinya teruslah berkarya dan teruslah berkembang setinggi-tingginya. Kalau dari saya, buat Bu Rina, semoga selalu happy dan selalu memberikan pembelajaran yang semakin seru lagi. Dari aku mau ngucapin makasih tentunya karena sudah jadi inspirasi buat aku pribadi dan teman-teman lainnya yang pernah diajar sama Bu Rina. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih karena berkat Bu Rina aku jadi tahu dunia pariwisata seluas apa dan prospeknya seperti apa. Terus aku mau bilang juga sama Bu Rina, terus semangat. Semoga Bu Rina selalu sehat selalu. Ia hidup dalam keberanian seorang siswa yang memulai langkah pertamanya, dalam mimpi yang terus diperjuangkan, dan dalam masa depan yang sedang dibangun satu persatu. Karena pada akhirnya, menjadi guru bukanlah tentang berapa lama seorang mengajar, melainkan tentang berapa banyak kehidupan yang disentuh selama perjalanan itu.